Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa dulu hari ini. Mulai. Doa selesai. Sekarang coba kalian lihat di sekeliling kalian tuh kalau ada sampah-sampah atau dirapikan dulu. Dibuang gitu. Ada sampah, silakan. Jangan lupa kita absen. Absennya itu ada di Google Classroom. Karena ibu absen yang ada di Viscon. Ada Hadir, Bu. Alia Merviana. Hadir, Bu. Sama Dini. Hadir, Bu. Silakan keluarkan buku catatannya sama alat tulisnya karena pembelajaran akan segera dimulai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang namanya pendapatan nasional. Ternyata kalian semua ada dan masih ingat tentang pengertian pendapat. Riana, Bu. Coba. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional. Kalau kita bicara nasional, itu nggak namanya suatu negara. Jadi cakupannya sudah luas dari satu negara. Pendapatan itu bisa diartikan sebagai penghasilan. Jadi pendapatan itu bisa diartikan jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional apa saja? Terdapat tiga metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pemasukan. Pendapatan nasional juga ada namanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita apa? Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita, namanya per kapita, berarti itu pendapatan rata-rata atau pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam periode tertentu, misalnya tahun itu misalnya. Nah, setelah kita belajar tentang pendapatan nasional, kita akan belajar materi selanjutnya itu adalah tentang ketenaga kerjaan. Mengapa kita perlu belajar tentang ketenaga kerjaan? Biar kalian siap untuk menghadapi dunia kerja, bisa menyiapkan diri untuk bersaing dalam dunia kerja. Tentang ketenaga kerjaan. Coba kalian lihat gambar ini. Ini apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di sini? Coba kalian lihat. Dokter. Ya, ini ada dokter. Selain dokter, chef. Yang lain mana? Guru. Inilah salah satu bermacam-macam jenis-jenis tenaga kerja. Nanti kita akan juga mempelajari tentang jenis-jenis tenaga kerjaan. Ada pengetahuan dalam menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Untuk kader keterampilannya menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, indikator pencapaian kompetensi dari 3.1.1 menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kelompok kerja. Ada 3.3.2 ini menentukan jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ada 3.3.3 membandingkan perbedaan penduduk tenaga kerja, ini tenaga kerja ya, dan angkatan kerja. 3.4 menganalisis analisis tentang masalah ketenaga kerjaan. 4.3.1 melakukan kajian tentang masalah kerjaan. Jadi kalian akan melakukan kajian masalah kerjaan. 4.3.2 menyajikan hasil analisis masalah pekerjaan dalam bentuk media tulisan dan lisan. Tujuan pembelajaran kita hari ini menggunakan metode tanya jawab. Jadi nanti ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, nanti juga ada diskusi kelompok, ada presentasi, ada penugasan serta penggunaan pendekatan TIPEC yang berteknologi. Ada model problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, menentukan jenis tenaga kerja, membandingkan pada penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja, serta menganalisis masalah ketenagakerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Gambar pertama ini gambar tentang apa? Melamar pekerjaan. Yang kedua ini? Kerja di pabrik. Nah, dari 2 gambar ini, ada pertanyaan. Apakah dimaksud dengan ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Kalau dari 2 gambar ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan?
Tenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun menurut BPS, tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja yaitu berusia 15 sampai 64 tahun. Ada lagi yang bisa jawab? Kira-kira? Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur, tetapi suatu waktu siap untuk bekerja. Ada yang lain yang coba menjawab lagi? Isan, Bu. Baik, Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di suatu daerah yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, Bu. Tenaga kerjaan itu dapat diartikan sebagai segala hal berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu maksudnya sebelum bekerja, selama bekerja, dan sudah masa kerja. Kalau tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yang baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, itu angkatan kerja. Nah, ada juga yang namanya bukan angkatan kerja. Dia termasuk dalam usia kerja. Itu masuk usianya dalam usia kerja dari umur 15 sampai 65 tahun tadi. Tapi dia tidak sedang mencari pekerjaan. Tujuan utama bukan untuk mencari pekerjaan. Yang bukan angkatan kerja itu kayak contoh kayak pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan. Kesempatan itu bisa dikatakan dengan sebagai peluang. Karena kan kerja itu peluang untuk bekerja atau kesediaan lapangan pekerjaan, adanya kesediaan lapangan pekerjaan yang nantinya akan diisi oleh para pencari kerja. Nama tenaga kerja. Nah, karena lanjut ke jenis tenaga kerja. Nah, menurut sifatnya itu ada tenaga kerja jasmania sama kerja rohania. Jasmania apa? Tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaganya alias fisiknya dibandingkan pikiran. Tenaga kerja rohani, ada tahu rohania? Bu. Tenaga kerja yang lebih mengandalkan bekerja dengan kemampuan otak dan pikirannya daripada dengan tenaga yang mereka miliki. Menurut hubungan dengan produk, jadi ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung ini, dia berhubungan langsung dengan bagian produksi, itu biayanya. Kalau tenaga tidak langsung ini, ada tenaga kerja tidak terlibat langsung kepada proses produksi. Menurut kemampuan, nah, ada tenaga kerja terdidik. Kira-kira apa nih, nak? Tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu yang diperoleh dengan cara menempuh pendidikan. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh tenaga kerja terdidik? Pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Sekarang tenaga kerja terampil. Ada yang bisa jawab tenaga kerja terampil? Tenaga kerja terampil adalah mereka yang sangat terampil dengan bekerja secara efisien dan mengawasi pekerjaan karyawan yang terampil secara efisien. Jadi kalau tenaga tidak terdidik dia tuh bisa dikatakan sebagai tenaga kerja kasar. Jadi tidak membutuhkan pendidikan ataupun tidak membutuhkan namanya pengalaman ataupun khusus-khusus. Kayak contoh kayak kerja kayak di guru angkut, pembantu rumah tangga, itu masuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terdidik. Tukang sapu-sapu di jalan, membantu sapu-sapu di jalan, itu termasuk tenaga kerja tidak apa pemulung babysitter Kuli panggul, Bu. kuli panggul. Nah, karena menurut fungsi pokoknya dalam perusahaan itu ada namanya tenaga kerja bagian produksi. Berarti ini tenaga kerja di bagian produksi. Ada tenaga kerja bagian pemasaran, ini bagian pemasaran atau bisa juga disebut bagian penjualan, sales-salesnya, mulai pendistribusian barang, ini pemasaran. Ada tenaga kerja umum dan administrasi. Nah, karena masalah tenaga kerjaan ya. Jadi masalah tenaga kerja itu yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi rendahnya kualitas tenaga kerja itu menyebabkan namanya adalah masalah tenaga kerjaan. Kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi angkatan kerjanya banyak, sedangkan kesempatan kerja itu peluang bekerja itu sedikit, itu tidak sebanding. Itu juga menyebabkan namanya masalah tenaga kerjaan. Itu ada juga persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Masalah keempat itu adalah pengangguran. Jadi sebenarnya dari masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, ini muaranya adalah ke pengangguran.
Nah, sekarang kita ayo berdiskusi. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Pertama, itu ada gambar pertama, itu ada gambar kedua. Terus nanti, ini semuanya ada di LKPD. LKPD penilaian keterampilan 1. Ada juga LKPD yang kedua. Ini sama juga ada 3 pertanyaan, kalian jawab di sinilah, nanti ada prestasi dari Singer Edit. 1. Jelaskan secara singkat permasalahan yang terjadi pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan gambar PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Kedua. 2. Analisislah bagaimana solusi menyelesaikan masalah tersebut. 1. Bersikap tenang. Tenangkan pikiran dan jangan terbawa suasana hati. Cobalah untuk tetap tenang dan bersikap wajar di depan pihak perusahaan. Ketahui dengan jelas mengenai alasan PHK yang Anda hadapi. Jangan terprovokasi oleh orang lain dan mendapatkan informasi yang salah mengenai hal ini. 2. Jangan menyalahkan siapapun. 3. Jangan terpuruk dan mengurungi diri. 4. Tetap loyal dan bekerja dengan baik. Bersikaplah baik dan tetap bekerja sebagaimana biasanya. Selesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda di perusahaan. Jangan tinggalkan kesan buruk dan tidak profesional di hari-hari terakhir Anda bekerja di sana. 5. Atur strategi. Pikirkan dengan baik apa yang akan Anda lakukan setelah hari PHK tersebut tiba. Jika Anda berniat untuk mencari pekerjaan di tempat lain, maka ada baiknya lamaran dikirim sejak Anda belum berhenti bekerja, atau sesaat setelah mendengar kabar PHK. Namun jika Anda berniat untuk memulai sebuah usaha, maka tidak ada salahnya untuk mulai menyusun rencana akan hal tersebut. 6. Daftar kartu prakerja. Bagi Anda yang terkena PHK atau bisnis gulung tikar terpengaruh wabah virus corona, Anda berkesempatan mengikuti program Kartu Prakerja. 3. Coba analisis hubungan permasalahan di atas dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Hubungan antara tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan PHK adalah: 1. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang memiliki pekerjaan atau tenaga kerja yang bukan pengangguran. 2. PHK adalah pemutusan hubungan kerja. 3. Semakin besar tenaga kerja di suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan kerja yang dibutuhkan. 4. Bila tenaga kerja tidak melakukan penyelenggaraan peraturan, maka tenaga kerja tersebut tidak akan terkena PHK. 5. Bila perusahaan tidak mengalami kerugian atau semacamnya, perusahaan tidak akan melakukan PHK kepada tenaga kerja. Kasih kesempatan lagi untuk satu kelompok lagi. Kelompok berapa lagi mau tampil? Jelaskan secara singkat permasalahan yang terjadi pada gambar. 1. Yaitu tidak memiliki relasi sebagai koneksi. Ketika perusahaan tersebut membutuhkan karyawan baru, kenalan Anda bisa merekomendasikan Anda. 2. Halnya mengandalkan iklan lowongan kerja. Analisislah bagaimana solusi menyelesaikan masalah tersebut. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja merupakan tempat yang mempertemukan pemberi kerja dan para pencari kerja. Hal ini tentu saja mampu meringankan para pencari kerja. Meningkatkan mutu pendidikan juga menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Selanjutnya, Bu. Hubungan antara tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran adalah: untuk menjalankan kegiatan perekonomian pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja. Definisi dari kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja juga meningkat, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sama. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja, ada penduduk yang tidak bekerja atau disebut sebagai pengangguran. Nah, karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran dan berlaku sebaliknya. Ada pertanyaan? Dabu. Baiklah, kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi, apa nak dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Angkatan kerja adalah Negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerja atau yang masih menganggur tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. angkatan kerja itu bisa diartikan sebagai penduduk yang masih pada usia kerja, misal umurnya 15 sampai 64 tahun, itu baik dia setelah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Adapun masalah tenaga kerja tadi sudah dibahas, ada tentang masalah kualitas tenaga kerja, jumlah anak kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, juga ada masalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan ada juga yang terakhir itu ada masalah pengangguran. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu. Nanti Ibu kasih tugas ya di Google Classroom atau ada di link
filling tugasnya itu pakai form di Ibu Share Group, silahkan kerja. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang namanya tadi tentang masalah kerjaan. Sekarang bagaimana upayanya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Karena salah satu masalah kerja tadi sudah kita jelaskan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Dan minggu depan juga kita akan belajar juga tentang namanya sistem upah. Jadi sistem upah yang ada di Indonesia itu ada apa saja. Nanti kita di minggu depan kita pelajari itu semua. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.